Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Soleh Hudin. Oke guys, ada berita berita terbaru. Untuk kalian semua yang belum subscribe, like dan komen channelnya Soleh Hudin, tolong ya di subscribe, like, karo komen. Iya bosku. Wis acara kalian bacot ya. Kita simak videonya supaya tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat menghibur. Di mana salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi yang bernama Tifa sepertinya mulai mengeluarkan kalimat-kalimat yang sangat-sangat tidak masuk akal. Dan ini dia sampaikan ketika konferensi pers di Polda Metro Jaya sesaat setelah melaksanakan kegiatan wajib lapor. Dan Tifa di saat itu mengatakan bahwa dia mengusut ijazah Pak Jokowi karena itu merupakan perintah dari Allah, dengan membacakan sebuah ayat untuk menguatkan argumentasinya. Waduh. Kok orang-orang ini demen jualan ayat gitu ya kan? Selain itu, saya juga punya tayangan di mana Roy Suryo beserta dengan kuasa hukumnya lagi-lagi membuat sebuah konferensi pers, tapi isinya ini menarik teman-teman. Karena Roy Suryo membantah omongan JK. Waduh, kok bisa membantah omongan JK? Apakah Roy Suryo sakit hati karena JK menolak bertemu dengan dia? Waduh, Roy Suryo kasihan banget ya kan? Nah, terakhir kita akan menyaksikan bagaimana keseruan momen-momen yang mungkin ini sangat menarik di acara Rakyat Bersuara. Di antaranya ada Rizwan yang mengatai Roy Suryo sebagai mantan napi, ada Jahmada Girsang yang berantem dengan Refli Harun, ada Jahmada Girsang yang nyaris berantem dengan Roy Suryo. Dan saya harap kalian nonton video sampai habis karena ini sangat menghibur teman-teman. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. 49 halaman itu, bahkan ada bab 5 ya, tentang analisa telematika, sejumlah analisa telematika untuk skripsi itu nggak ada sama sekali. Yang penting tidak bohong. Udah itu aja, yang penting nggak bohong. Udah. Kan nggak bisa diem tuh. Oh iya, karena kamu juga bohong. Kayak anak kecil ya kan? Kayak anak kecil ya kan? Bohong. Orang mau bohong aja, cuman mau bohong aja. Janganlah mantan napi itu mengaku sebagai. Ini apa lagi nih? Peneliti. Mantan lagi juga jadi napi ini ya, bohong ini. Bohong ini nggak ngerti. Nggak ada mantan napi. Kamu ngerti nggak bedanya LP dengan mantan napi? Nggak tuh? Bedanya lapas dengan anu? Udah. Sampai di sini Rakyat Bersuara. Langsung ngamuk ya kan? Dan 23 April. Nah, kemudian lebih daripada itu adalah bahwa saya ingin menyatakan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya, Dr. Tifa, tidak akan gentar untuk terus melanjutkan apa yang memang menjadi sebuah konsekuensi dari apa yang saya lakukan untuk menegakkan kebenaran. Memang dalam masa sekarang ini, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan bahwa orang yang berani untuk memegang kebenaran itu selayaknya seperti memegang bara api, dan itu yang saat ini saya rasakan. Bagaimana selama 1 tahun persis, 365 hari ya, saya bolak-balik Polda Metro Jaya untuk mengikuti serangkaian pemeriksaan yang mungkin bagi manusia biasa atau orang biasa sesuatu yang sangat-sangat traumatik ya. Tetapi saya mencari apa sesungguhnya makna dari semua ini. Jadi di Polda Metro Jaya selama 1 tahun ini, saya berusaha untuk mencari makna dari apa wasilah, apa amanah yang dibebankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada saya. Dan simpulan saya adalah bahwa memang saya diminta atau saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi wasilah menegakkan kebenaran terkait dengan polemik ijazah yang diduga palsu oleh Joko Widodo selama kurang lebih 10 tahun terakhir sejak ada seseorang korban kriminalisasi bernama Bambang Tri dijebloskan ke penjara karena kasus ini di tahun 2016.
Mohon doanya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Saya tetap teguh, saya tetap kuat, saya tetap bersemangat, saya diberikan kesehatan, usia panjang, sehingga saya bisa menuntaskan amanah ini demi kebaikan umat manusia, demi kebaikan rakyat seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kata dia tadi demi kebaikan umat manusia. Wow, dia dapat perintah, dapat wasilah untuk menegakkan kebenaran ijazah Pak Jokowi. Terus dia bilang tadi, kalau manusia biasa atau orang biasa, ya mungkin berat, mereka akan traumatik. Berarti Tifa bukan orang biasa nih. Kira-kira Tifa orang apa nih teman-teman? Kalau dia bukan orang biasa, dia orang apa? Coba kalian komen di bawah ya. Dia dapat perintah langsung dari Allah loh. Wah, ini ngeri nih. Ngeri nih. Wow. Apa ini? Ya, yang ceramah itu Bapak yang ada di dalam, jangan cengar-cengir. Sekali lagi, saya udah 10 kali saya nanya, bagaimana prosedur untuk memasukkan surat audiensi untuk bertemu dengan Dewan yang terhormat yang katanya mewakili kami, tapi kami tidak merasa diwakili. Ini dagelan apa lagi ini? Ini aksi demonstrasi saat peringatan Hari Kartini. Dan ini kan emak-emak pendukung Roy Suryo CS nih. Coba hitung berapa orangnya tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. Mic-nya aja gede banget. Apa-apa ada orang ini nyari apa dia nih? Hah? Banyakan tamu Pak Jokowi daripada mereka nih. Kasihan sekali. Sekali lagi, Aduh, udah pulang Saya sana Bu, ingin tanya. pulang. Pulang aja. bagaimana prosedurnya? Kami Oh, di sini nambah lagi bukan satu tuh, pengungsi. nambah lagi satu. Kami ini punya uang. Punya uang. Kami hanya ingin memasukkan surat. Surat Untuk apa tuh? Kami ingin bertemu dengan masyarakat Ngapain yang yang ada satu di tuh dalam. ngapain? Kami ingin berkeluh kesah. Emang lagi lucu-lucunya orang ini ya. Apakah sama pikiran kami dengan para Kartini yang di dalam itu? Asik. Sehari kemarin sebelum akhirnya tindakan kami pagi hari ini ke Kejaksaan Tinggi itu dilaksanakan. Jadi semua di bawah kontrol dan mekanisme. Juga saya berkomunikasi dengan pejuang-pejuang lain ya. Saya berkomunikasi dengan Mas Rizal Badila, dengan Mas Rustam Effendi dan Bu Kurnia yang sebentar lagi saya juga akan ketemu dengan mereka-mereka di salah satu tempat. Ya. Artinya apa? Semua itu dalam langkah yang sama. Dan hari ini kita benar-benar membuat Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu senafas dengan peringatan Hari Kartini. Senafas. Tahu nggak Hari Kartini itu namanya siapa? Namanya Harum. Ya, kan ada di lagunya tuh. Harum namanya. Jadi hari ini kita membuat Kejaksaan Tinggi itu harum namanya. Karena apa? Supaya tidak ada selemetan macam-macam. Supaya tidak ada tuduhan macam-macam. Wah itu ngapain itu? Roy Suryo datang kirim-kirim WA segala. Kami tidak kirim WA kayak gini nih. Assalamualaikum Pak Yadi, TB saya Arif, insya Allah akan mau silaturahmi. Enggak, kami enggak kirim kayak gini. Ini WA ke Pak JK. Ya, oleh Arif dan 7 temannya ada dokter. Ini gambar saya di sini. Agak ini gambarnya lagi. Ini multitasking ya. Terus ada dokter lain lagi, saya baru tahu ada dokter Vivian, baru tahu. Enggak, ini sampingan aja. Kami tidak secara ceroboh mengirimkan semacam enggak. Kalau kemarin ini sekaligus koreksi dikit ya. Kalau kemarin Pak JK bilang, oh sudah juga kirim, saya nggak kirim, gitu ya. Itu Pak JK ingin mengucapkan respon, tapi kemudian munculnya nama saya. Nggak apa-apa, santai aja. Tapi artinya, kamu membantah omongan Pak JK. Dan kita sangat apresiasi pihak Kejaksaan Tinggi DKI yang sudi menerima tim dari kami ada 5. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok dia tidak ngomong. udah. Oke. Udah. Berantem. Bang, jangan dong, Bang, jangan. Berantem dia. Udah. Saya mengatakan inilah jahatnya dia, orang yang bernama Joko Widodo. Loh, apa ini? Kenapa jahat? Dia membiarkan anak bangsa terpecah belah, mendebatkan apakah ijazahnya asli atau palsu. Padahal mudah sekali untuk membuktikan. Kalau dia asli, tunjukkan itu. Kan Tapi udah. kalau palsu, Kan udah. jangan dipotong. Saya setelah ini pulang. Oke. Kalau dia palsu, maka banyak sekali jalan berliku dan lain sebagainya. Embos lah, inilah dan lain sebagainya. Padahal, kalau dia seorang negarawan, kita tantang malam ini,
tunjukkan ijazahnya yang katanya asli, yang sudah ditunjukkan di Polda Metro Jaya pada tanggal 15 Desember 2025. Undang press conference, undang Roy Suryo, undang Rismon Sianipar, undang semua pakar telematika dan digital forensik seluruh dunia ini untuk menyoroti itu dan kemudian mengadakan konferensi internasional membuktikan apakah yang ditunjukkan pada tanggal 15 Desember 2025 itu satu-satunya spesimen yang dianggap asli. Tidak ada spesimen lain yang dibilang asli kecuali spesimen itu, maka kita akan mendapatkan jawaban yang konkret. Wow, ini menarik nih. Seolah-olah omongan dia itu benar, teman-teman. Padahal ya, ijazah Pak Jokowi itu analog, fisik. Ngapain antum ini mau ngundang pakar digital forensik, pakar telematika, konferensi internasional? Ngapain? Cukup di lab. Lab aja ijazah Pak Jokowi masukkan ke lab forensik. Ini kan gampang sebenarnya. UGM selaku lembaga yang dicatut namanya dalam ijazah itu, dalam kertas itu, kan sudah mengklarifikasi juga. Sudah menjelaskan kalau Pak Jokowi memang benar pernah kuliah, lulus dan wisuda. Apalagi coba? Nggak nyambung loh. Anda mau ngundang pakar digital forensik, ya, tapi ijazahnya analog, nggak nyambung. Masa iya diundang pakar digital forensik, kemudian mereka foto dulu, kemudian diteliti? Kan bisa dilihat langsung, bisa diforensik langsung, diteliti melalui analog forensik. Aduh, gimana ya? Ini makin nggak nyambung manusia-manusia ini loh. Tetapi karena dia jahat, setiap hari, setiap saat kita bertengkar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang. Karena tidak akan dikasih kesempatan ngomong lagi. Macam betul aja penjelasannya ya kan. Kenapa Pak Jokowi? Soal Pak Jokowi. Tapi nggak ada masuk akalnya. Buku saya berikan kesempatan. Saya pulang. Silakan. Kecuali kalau dikasih kesempatan untuk closing nanti minta closing. Karena sudah kesepakatan nggak? Saya dikasih kesempatan closing statement nggak? Saya tanyakan. Tidak. Oke, baik. Tidak waktu ya, suruh pulang aja, suruh pulang. Tapi Refli Harun jangan keluar dong, jangan keluar. Haknya bersangkutan. Haknya bersangkutan. Kalau saya tidak dikasih kesempatan ngomong lagi, ngapain saya di sini? Itu Ya udah, namanya keluar orang bodoh. aja. Bapak Jahmada Girsang yang saya hormati, Anda menghormati saya kan? Tetapi ketika Anda belok, Anda nggak ngomong apa-apa ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sakit hati nih Refli Harun nih. Sakit hati nih Refli Harun nih. Makasih Bung Refli. Ya, salaman dulu. Ini Rifai, silakan. Ini dari Pakai pengacara Raja Konten, kata Rismon. Pengacara Raja Konten. Ya. Maaf Mas Roy ya. Jadi saya kira Mas Roy bawa kuasa hukum juga. Ya. Jadi tentang Mas Roy berucap Rismon ini omon-omon. Ya, kenapa? Bahkan mayat yang sudah jadi mayat. Saya mohon Mas Roy sopan. Saya baik ke Mas Roy selama ini. Terima kasih. Enggak, permintaan baik. Saya jarang bicara. Oke. Dengarkan baik-baik ya. Jangan dirubah namanya jadi omon. Saya tidak suka. Nama yang benar siapa? Dr. Rismon. Mas Roy. Pakai dokter gak? Dengar dulu Mas Roy. Loh, pakai dokter gak? Dengar dulu. Jangan marahin saya. Dibentak Saya ya kan? jarang loh. Loh lah iya, jangan marahin saya. Bukan. Saya nggak mau. Pakai dokter tidak. Kalau saya oke, saya sebut lengkap. Ini Mas Roy Dokter Eng. Gini, ntar. Dr. Eng. Sampaikan aja, nggak usah Iya. nyapa ke. Namanya siapa? Silakan aja. Nama lengkapnya siapa? Dengar dulu. Nama lengkapnya Mas Roy, siapa? saya berikan kesempatan biar Bang Jamada. Dengar dulu. baik-baik. Iya. Buka semua. Selama ini Rismon ini selalu manggilnya Mas Roy. Ke saya aja Pak, jangan ke Mas Roy. Mas Roy. Saya pun manggilnya Mas Roy. Pakai emas. Tidak pernah ada istilah lain. Tiba-tiba dibalas oman mayat yang zombie lah segala macam. Ya kan, Oke. mayat hidup. Bagaimana bisa Dr. Eng Rismon Hasiolan Sianipar Magister Eng itu berani meneliti ijazah palsu Jokowi kalau ijazah sendiri palsu? Udah itu pengkhianatan besar itu. Itu Oktober 2006. Ya. Nanti kita buktikan. Menarik Nanti ini. silakan bukti. Ini adalah perbedaannya. Mana yang ijazah asli Jepang, mana yang manipulasi. Dan semua itu sekali lagi, ini ada pada buku. Pertama security paper. Security paper. Kertas umum. Ya, kemudian ada stempel basah. timbul. Di sana hanya hasil scan.
Di sini terdaftar dan rapi, tidak ada ijazah. Tapi yang paling sedih bagi saya, Mas. Ya, oke. Saya Dokter Tifa itu bagaimana sedih? Bagaimana bisa Dokter Rismond Hasyiulan Sianipar, Magister itu Magister berani meneliti ijazah palsu Jokowi kalau ijazah sendiri palsu. Udah itu pengkhianatan besar itu. Udah itu fatal banget. Orang yang sudah benar-benar tidak jujur pada dirinya. Ya, itu akan kemudian sudah cacat. Dia sudah nggak punya integritas. Ngapain lagi orang itu? Bahkan patennya juga ditolak. Nih ada paten yang ditolak. Boleh orang menyampaikan apa yang pernah diperbuat terhadap Pak Jokowi. Pak Jokowi pun juga pasti juga tidak akan menafikan itu. Tapi yang harus kita sadari itu, Pak Jokowi ini kan emang orang kampung ya, deso, rakyat biasa gitu, yang tidak punya terah politik ningrat gitu. Yang rasa-rasanya kalau bukan karena memang ketetapan Tuhan, kalau bukan takdir Allah Subhanahu Wa Taala tuh, beliau itu nggak akan jadi tuh gubernur, nggak akan jadi juga, apalagi presiden gitu. Nah ini kita sebagai muslim yang taat ya, harusnya juga kan mengedepankan soal adanya kehendak Tuhan tuh. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu juga kan nggak bisa dimenafikan. Orang yang biasa aja, Bud. Orang yang tidak punya logistik besar, orang yang tidak punya turunan politik yang cukup kuat di Republik, itu bisa menembus menjadi gubernur DKI Jakarta, bahkan menjadi presiden. Nggak masuk akal. Betul. Nggak masuk akal, hitungannya nggak masuk tuh. Nah ketika jadi, berarti ada campur tangan Tuhan kan? Ya. Nah kita nggak boleh menafikan sebagai orang beragama tuh. Jadi nggak bisa juga 1-2 orang itu mengklaim bahwa memang sayalah yang menjadikan Pak Jokowi jadi presiden. Nah itu nggak bisa begitu tuh, karena banyak komponen tuh, kan gitu ya, banyak komponen. Bahwa Pak JK ada kontribusi, betul, ya. Jelas tapi dong. Mengklaim karena saya, satu-satunya tidak, karena ya. Selain atau dua-duanya tidak, tiga-tiganya tidak, karena dengan dukungan ribuan orang pun kalau Tuhan tidak punya ketetapan nggak akan jadi, nggak akan jadi tuh. Makanya berkali-kali kan kita melihat bahwa ini fenomena memang ketika Pak Jokowi berhasil unggul dari Pak Prabowo 2 kali gitu Pilpres, mengalahkan jagoan-jagoan di Pilgub DKI itu jagoan semua, Bud. Betul. Saat itu 2012 jagoan semua itu. Yang orang tidak hanya punya karakter yang cukup kuat, tapi logistik yang sangat mumpuni itu. Besar-besaran logistik. Nah, Pak Jokowi modalnya apa? Orang dia untuk membayar saksi aja, menurut cerita beliau ya, itu kesusahan. Zaman Pilgub DKI itu. Kesulitan karena memang kan harus membiayai saksi apa segala macam. Nah, ini hal-hal yang menurut saya apa yang disampaikan Pak JK juga tidak perlu juga ditanggapi secara berlebihan oleh para termul-termul. Biasa saja itu. Saya justru mengkhawatirkan kesehatan Pak JK gitu loh. Karena sempat saya melihat memang konferensi pers yang dilakukan gitu, itu terkesan memang cukup emosional. Saya berharap Pak JK bisa menahan diri ya supaya tidak terlalu emosional, karena itu bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Ya. Kan kita tahu lah Pak JK itu kan sudah cukup sepuh, udah cukup senior. Jadi dan kita juga mengakui bahwa dalam kiprahnya ya di Republik ini banyak hal yang sudah dilakukan oleh Pak JK. Tidak hanya soal melakukan upaya perdamaian ya, Aceh dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam hal pembangunan, dalam hal ekonomi dan lain sebagainya, saya rasa Pak JK juga punya kontribusi juga di Republik ini yang patut juga kita hargai. Waduh, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini dan luar biasa ya. Perdebatan-perdebatan, hiburan-hiburan dan juga ketegangan-ketegangan yang kita saksikan di acara Rakyat Bersuara malam ini. Ya bisa sedikit membuat ya mungkin ada yang sangat emosi, ada yang sangat paham akhirnya, mengerti akhirnya seperti apa Roy Suryo, seperti apa Rismond. Tapi saya di sini ingin mengatakan bahwa perdebatan yang terjadi di Rakyat Bersuara itu sebenarnya tidak berarti apa-apa, teman-teman. Apa yang disampaikan Rismond, apa yang disampaikan Roy Suryo mengenai digital forensik, mengenai telematika itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Ya mending simpan energi kalian buat nanti